Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada kulli harfin. Kutiba kitab abadal abidin dahrat tahirin amma ba'd. Kami cintai, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jannatul Naim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimanapun Anda berada, para pecinta majelis ilmu, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, rutinitas kita di Masjid Jannatul Naim ini rutin setiap Senin malam Selasa kita mengkaji ilmu akidah, ilmu tauhid, karya kitab Jawahirul Kalamiyah, karya daripada Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Pada malam hari ini kita akan masuk pembahasan, yaitu membahas keimanan kita terhadap sirat. Sirat itu adalah jembatan di akhirat yang mana masing-masing daripada kita akan melewati jembatan tersebut dengan kaki kita sendiri. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi kaifa i'tiqaduka bis-sirat? Bagaimana keyakinanmu terhadap sirat? Sirat itu adalah jembatan. Jadi yang benar itu sirat, bukan siratal mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu Fatihah yang kita baca tadi itu. Nah, cuman memang kenapa orang-orang lebih nyebut siratal mustaqim, ya karena memang jembatannya itu nggak ada belok-beloknya, lurus saja. Mustaqim itu kan artinya lurus. Jadi seakan-akan jembatan yang lurus. Padahal namanya sirat tok, nggak ada mustaqim. Kalau siratal mustaqim itu lain. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini maksudnya apa? Agama. Nah, di dalam tafsirnya adalah artinya agama, bukan jembatan di akhirat, bukan. Karena itu minta enggak minta pun pasti ketemu kita jembatan itu tuh. Kalau di Fatihah itu kan kita minta ditunjukkan jalan yang lurus, maksudnya jalan lurus ini adalah agama yang benar, yang betul. Nah, apa itu sirat? As-siratu, sirat adalah jisrun mamdudun, jembatan yang terbentang. Ala dhahri jahannam. Dia letaknya itu di atas neraka Jahannam. Jadi kita melewati jembatan itu, bawahnya itu ada neraka Jahannam. Itu beda sama jembatan Kapuas. Kalau jembatan kita sini bawahnya tol Kapuas. Kalau ini bawahnya adalah neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan berapa saking panasnya itu kan. Sampai dikatakan panasnya api neraka itu, panasnya doang itu dikatakan bisa kerasa dalam jarak perjalanan 70 tahun. 70 tahun. Kita ini keliling dunia itu kalau jalan kaki 22 tahun. Ini jarak misalkan udah kerasa ini hawa panas api neraka itu, ini udah panasnya udah ngepul. Itu jaraknya 70 tahun lagi baru sampai neraka. Tuh karena zaman dulu itu orang ngitungnya itu pakai waktu, nggak pakai kilo ya. Sama kayak sekarang kan kita misalkan ke Singkawang berapa perjalanannya, 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak ada nyebutkan di Singkawang itu 100 kilo. Kita ke Sintang berapa, 6 jam, nggak ada orang nyebut berapa atau 100 kilo lebih kan. Ketapang berapa sih ya kalau lewat darat, misalkan Ketapang berapa ya, nggak tahu lewat darat. Misalkan ke Sandai itu kan anak Sandai kemarin 7 jam tuh, nggak ada nyebut ke Sandai 300 kilo, nggak ada kan. Ya sama orang dulu juga gitu. Jaraknya berapa? Sekian hari, sekian jam, sekian bulan, sekian tahun. Nah jarak itu kalau udah ngebul, udah merasa panas itu masih 70 tahun lagi. Dan ini kita berada di atasnya. Bukan 70 tahun lagi, berada di atasnya jembatan tersebut. Liyamurran nasu alaihi. Agar kita orang-orang itu akan melewati jembatan tersebut. Fatasbutu alaihi aqdamul mu'minin at-ta'iin. Maka kaki-kaki orang yang beriman akan bisa jalan dengan santai, jalan dengan tegap di atasnya. Yang taat, tapi orang mukmin yang taat. Yamurruna alaihi dal jannah. Maka mereka melewati jembatan tersebut sampai masuk ke dalam surga. Jadi ending daripada jembatan itu bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, itu langsung masuk ke surga. Faminhum man yamurru alaihi kal baraq.
Di antara mereka ada juga di orang beriman ini ada yang melewatinya seperti kilat. Wa minhum man yamurru alaihi kal jawad. Di antara mereka orang beriman ada juga yang melewati jembatan tersebut seperti angin. Wa minhum man yakun bati asari alaih. Di antara mereka ada yang jalannya juga lambat. Ada juga yang merangkak, macam-macam, tergantung amalnya masing-masing. Wa tazillu anhu aqdabul kafirin wal usad minal mu'minin. Dan orang kaki-kaki orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir. Dan juga orang-orang mukmin tapi ahli maksiat. Dia mukmin tapi enggak sholat. Dia mukmin tapi makan riba. Dia mukmin tapi berzina. Dia mukmin tapi ngelawan orang tua. Pokoknya maksiat. Maka baru jalan dia langsung jatuh. Dia langsung tergelincir. Faqa'una finnar. Maka mereka pun langsung jatuh ke dalam nerakanya Allah. Karena di bawahnya ada neraka jahanam tersebut. Wala yustaghrabu an yuyassira sayra alaihi disuada man yusayyiru tayru fil hawa. Dan tidaklah aneh kok bisa ya orang yang bahagia, orang yang taat, orang yang beriman kok bisa jalannya cepat sementara orang kafir kok bisa jatuh. Itu enggak aneh ya. Sebagaimana burung yang bisa terbang di udara, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini sekelumit tentang keadaan sirat yang mana masing-masing daripada kita itu akan melewati jembatan tersebut. Disebutkan ada sebuah hadis, ya disebutkan dalam kitab Minhatul Hamid tentang bagaimana perincian daripada sirat yang akan kita lewati nanti di akhirat itu kan. Dan sirat ini kan prosesnya setelah mizan. Jadi setelah mizan berarti setelah ditimbang. Setelah ditimbang kita udah dapat udah dapat rapot. Ini lebih ngeri lagi nih. Soalnya kita udah tahu hasil kita. Kita udah dapat rapot. Orang beriman dapat rapot tangan kanan. Orang yang nggak beriman yang ahli maksiat dapat rapot tangan kiri. Ini kita udah megang rapot. Bayangkan, bentar lagi melewati jembatan. Itu kan orang yang udah dapat rapot tangan kiri. Artinya dia orang yang nggak beruntung, dia orang nggak beriman, dia ahli maksiat. Dia udah tahu, anak melewati jembatan ini pasti jatuh. Itu gimana perasaannya? Ya kan? Beda kalau misalkan kita nggak tahu nih, anak melewati jembatan ini bisa apa enggak ya? Nah, masih ada was-was, masih ada harapan lah di dalam hati. Mudah-mudahan anak bisa lewat gitu kan. Masih ada harapan itu. Mau ini kita udah tahu. Ini kita udah tahu kita pasti jatuh. Kita pasti apa enggak menakutkan, apa enggak mengerikan. Jangankan orang yang mendapatkan kitab tangan kiri, orang beriman aja yang dapat rapot tangan kanan, dia udah pasti selamat di akhirat. Udah pasti selamat. Tapi begitu melewati jembatan tersebut, dia udah ketakutan dan gemeter. Jadi antara ayat yang menunjukkan tentang atau menceritakan tentang sirat itu, ayat yang berbunyi apa? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Dan tidaklah ada di antara kalian itu kecuali pasti akan melewati jembatan tersebut. Pasti akan melewati jembatan tersebut. Kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Itu adalah suatu ketentuan, suatu kepastian yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu turun ayat ini, Nabi Muhammad SAW langsung nangis, Bapak Ibu sekalian. Nangis kenceng-kencengnya. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq menenangkan, enggak tenang juga Nabi. Sampai datang Sayyidina Umar bin Khattab, dua sahabat Nabi SAW yang sangat dekat dengan Nabi, yang sangat paham dengan Nabi, yang selalu menemani Nabi, sahabat terdekat Nabi. Ternyata enggak bisa menenangkan baginda Nabi Muhammad SAW, tetap nangis. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berinisiatif, beliau manggil putri baginda Nabi, Sayyidah Fatimah. Datang, assalamualaikum ya Fatimah. Waalaikumsalam. Siapa? Anak Abu Bakar. Ada apa? Ini ayah engkau tiba-tiba menangis. Kita tenangkan, tetap enggak reda tangisan beliau. Tidak berhenti tangisan beliau. Saya datang, Umar datang, enggak bisa. Kami berharap engkau bisa datang menemui ayahmu dan bisa menenangkan suasana hati ayahmu. Enggak lama kemudian Sayyidah Fatimah keluar. Bapak Ibu tahu begitu Sayyidah Fatimah keluar, semua orang yang melihat Siti Fatimah menangis juga. Kenapa? Putri baginda Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah memakai pakaian yang di badannya terdapat lebih daripada 20 tambalan pakaian. Ini seorang putri Nabi, putri presiden. Ya, kalau misalkan di Jawa disebut Kanjeng Ratu mungkin kan. Tapi pakaiannya 20 lebih tambalan. Menangis orang yang melihat Siti Fatimah. Ini kita zaman sekarang baju bagus-bagus semua ya kan. Mewah-mewah semua. Siti Fatimah 20 tambalan. Beliau keluar dan beliau nggak malu. Beliau keluar dari rumah menuju ke tempat ayahandanya itu baginda Nabi SAW. Ya begitu datang Siti Fatimah,
Barulah Rasulullah SAW pun mulai meredah tangisannya. Turun ayat, tidak ada di antara kalian kecuali pasti melewati jembatan tersebut. Nangis baginda Nabi SAW. Hanya Siti Fatimah saja yang bisa menenangkan suasana hati beliau. Sayyidina Abu Bakar nggak bisa, Sayyidina Umar nggak bisa. Baru kemudian turun ayat, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Baru Nabi SAW betul-betul berhenti tangisannya. Itu baginda Nabi yang dipastikan selamat aja masih ketakutan, masih nangis, mohon maaf, masih nangis gitu loh. Masih khawatir, apalagi kita. Kita ini seakan-akan sepele aja ngelewatinnya kan. Nah, ini gambaran betapa mengerikan, salah satu daripada gambaran betapa mengerikannya sirat di hari kiamat itu. Di antaranya rawa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah dari Sayyidina Abi Hurairah wa Hudzaifah dan Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata apa? Tursalul amanatu warrahimu. Nanti di hari kiamat itu amanah sama kasih sayang datang. Amanah sama kasih sayang. Ini dua pahala ini. Amanah sama kasih sayang. Dia termasuk amalan yang menolong kita nanti di sirat. Fatakumani janbatai sirat yaminan wasyimalan. Nanti amanah sama kasih sayang itu dia akan duduk berdiri di sisi kiri kanan sirat itu. Di sebelah sini mungkin kasih sayang, di sebelah sini amanah. Dua amalan itu. Maka yang pengurus masjid, pengurus yayasan, yang amanah-amanah, itu insya Allah amanahnya itu akan menyelamatkannya di sirat nanti. Yang kasih sayang, orang tua sayang sama anaknya, anaknya sayang sama orang tuanya, suami sayang sama istri, istri sayang sama suami, anak sayang sama saudara dan lain sebagainya. Itu kan rahim, kasih sayang. Itu termasuk yang akan menyelamatkan hamba tersebut di akhir. Jangan diremehkan dua amalan ini. Fayamur awalukum kalbarak. Ya. Maka nanti orang yang pertama kali ngelewatin jembatan itu, mereka adalah orang yang melewati jembatan itu kalbarak seperti kilat, seperti petir, cepat, langsung sampai. Kultu, maka aku berkata, kata Abu Hurairah, bi abi anta wa ummi. Ya Allah, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Ayu syai'in kamaril barak. Bagaimana maksudnya itu seperti kilatan itu? Mungkin sahabat itu, masa sih ada orang lewat seperti kilat gitu kan? Larinya laju seperti kilat, secepat-cepatnya orang berlari aja nggak mungkin sampai seperti kilat gitu kan? Kayak nggak percaya gitu Abu Hurairah. Bertanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Engkau mengatakan melewati jembatan itu seperti secepat kilat. Itu bagaimana? Konsepnya itu bagaimana? Nabi mengatakan, alam taro kaifa yamuru yarji fi tarfati ain. Rasulullah mengatakan memang betul nanti orang itu melewati jembatan, ada di antara mereka yang secepat kilat, ya seperti yang kita lihat ini. Yamur warji. Kilat itu kan dia datang, dia pergi fi tarfati ain dalam sekejap mata. Kita melihat kilat itu bagaimana? Sahabat bingung, maksudnya melihat kilat itu gimana? Kilat itu kan kalau zut, ya sekali datang, habis itu cepat gitu kan. Ya keadaannya seperti itulah orang yang melewati sirat itu. Betul-betul diceritakan sama Nabi sesuai dengan keadaan di jembatan, keadaan kilat. Summa kamar ririh. Kemudian di level 2-nya ada yang secepat angin. Summa kamarit tair. Kemudian ada juga yang melewati jembatan tersebut seperti burung. Wa syaddur rijal tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum qa'imun 'ala sirat. Dan ya sekuat-kuatnya laki-laki, sekuat-kuatnya seseorang maksudnya, yang berjalan itu bukan kakinya, tapi yang berjalan adalah apa? Amalnya. Walaupun kita kuat, dilatih kaki kita di dunia. Apa namanya itu? Nge-gym ya kan? Sampai kuat kaki, atau pemain bola yang larinya kuat luar biasa tahan, tapi tetap yang berjalan bukan kaki, yang berjalan adalah amal kita gitu. Wa nabiyyukum, dan nabi kalian itu baginda Nabi SAW, qaimun 'ala sirat. Beliau berdiri di atas sirat. Ini Rasulullah menceritakan keadaan beliau. Beliau nunggu di sirat, mengatakan apa? Yaqul rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Nabi nunggu. Maksudnya Nabi menunggu umatnya. Kalau Nabi yang lain tidak ada, tanpa merendahkan para Nabi ya tidak. Nabi lain itu mereka udah masuk surga, udah nunggu di surga udah. Tapi Nabi Muhammad nggak mau ditunggunya kita satu persatu ya.
Bahkan dalam sebuah hadis tuh Nabi nunggu di mahsyar. Nanti kalau kita nggak ketemu di mahsyar, Nabi nunggu di mizan. Nanti kalau nggak ketemu di mizan, Nabi nunggu di mana? Di sirat di antara ya. Oh, Nabi nanti sambil berdoa, Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku, ya kan? Hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai nanti amal-amal ibadah seorang hamba itu sudah enggak mampu lagi, Rasulullah datang menolong. Hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sir illa zahfan, sampai nanti ya Rasulullah nunggu itu sampai rombongan terakhir, enggak ada orang yang bisa melewati jembatan tersebut illa zahfa, kecuali merangkak. Sampai merangkak ditunggu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merangkak, bayangkan bawa neraka itu kan. Bawa neraka jahanam, apa dah ngeri gitu. Wa fi hafati sirat, dan lebih ngerinya lagi, di sisi-sisi atau di tepi sirat tersebut, di tepi jembatan tersebut, kalalibun mu'allaqah, ada anjing-anjing yang bergelantungan. Ma'muratun bi akhdhi man umirat bihi. Dia diperintahkan untuk mengambil atau mencengkeram yang diperintahkan untuk dicakar. Mahdusun najin wa makdusun finnar. Maka kadang orang yang selamat pun bisa tercakar. Wa makdusun, dan orang yang terjungkal dengan anjing tersebut langsung masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan bagaimana di sirat itu. Disebutkan juga dalam hadis yang lain. Wa an Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan juga dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bakat. Sayyidah Aisyah dalam suatu riwayat beliau menangis. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma yubkik?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Aisyah? Qalat, maka Sayyidah Aisyah berkata apa? Dzakartun nar, aku teringat siksaan api neraka. Fahal tadhkuruna ahliyakum yaumul qiyamah? Apakah engkau akan mengingat keluargamu nanti dari kiamat? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Ama fi thalathati mawatin fala yadhkur ahadun ahada." Kalau di 3 tempat ini seseorang enggak bisa ingat orang lain lagi. Ini keadaan di hari kiamat. Untuk 3 ini seseorang tidak akan bisa ingat kepada orang lain. Apa itu? Yang pertama, indal mizan. Di mizan kita nggak mikirin orang lain lagi. Di timbangan itu nggak mikir anak, nggak mikir bapak, nggak mikir saudara, nggak mikir keluarga. Hatta ya'lama ayakhifa mizanu am yathqul, sampai dia tahu timbangan dia itu ringan apa berat. Baru selesai, baru dia mikir keluarganya. Tapi kalau masih proses tunggu ini, belum ketahuan ini dikit apa banyak ini, tidak bisa. Kita nggak bakalan bisa mengingat siapapun. Itu yang pertama. Yang kedua, wa aina tatayuri suhuf. Ketika suhuf berterbangan. Apa suhuf? Apa rapot tadi? Kitab-kitab itu berterbangan. Oh, dibagikan. Datang ke ini, kasih ini. Hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am wara'i dhahri. Sampai dia itu tahu kitab itu sampai kepadanya, apakah melalui tangan kanannya atau melalui belakang punggungnya. Baru dia bisa tenang. Baru dia bisa ingat keluarga. Selama kitab berterbangan, kita ngeliat kitab-kitab dan kita belum dapat kitab-kitab, kita belum bisa mengingat yang lain. Belum tenang gitu. Ya apa enggak sawan gitu kan. Begitu belum dapat, nasib kita belum tentu selamat, ngasih mikiran orang lain belum bisa gitu. Terus yang ketiga adalah indas sirat. Ketika di sirat, seseorang nggak bisa lagi ingat sama orang lain. Idza wudi'a baina dhahir jahannam hatta yajuz, apabila sirat itu diletakkan di atas punggung neraka jahanam hatta yajuz, sampai dia bisa melewati jembatan tersebut. Di 3 tempat ini kita nggak bisa mikirkan orang lain, mikirkan diri sendiri. Ya, saya sering menyampaikan contohnya, misalkan di tempat kita ini, misalkan ada orang mandi. Karena saya kan tinggal di kampung. Biasa ada orang mandi di parit, di sungai, ya kan. Lagi mandi nih, lagi bersabun, lagi sikat gigi. Tiba-tiba ada tsunami datang, misalkan ibu. Tiba-tiba ada tsunami. Apa yang terjadi? Kita langsung naik kan. Yang sikat gigi belum sempat lagi dia kumo-kumo, langsung lari. Yang sabun belum sempat lagi bilas, langsung lari. Mungkin yang cuma pakai celana kolong tak sempat dia pakai baju kan. Kenapa? Ini tsunami datang, biar cepat menyelamatkan diri sendiri. Itu contoh di dunia. Apa ada misalkan tsunami datang, masih sempat kita balik ke rumah, menyelamatkan anak bini. Masih sempat kita balik ke rumah, ganti baju dulu, misalkan pakai celana dulu, ngambil duit dulu. Apa sempat kita balik ke rumah ngumumkan di Facebook,
Oh, di Sungai Kakap ada apa, tsunami. Ayo yang warga Sungai Jawi cepat selamatkan diri, naik ke tol, naik ke bangunan tinggi. Enggak sempat. Begitu berita itu datang langsung kita tinggalkan. Enggak sempat lagi balik ke rumah, enggak sempat lagi ngambil dompet, enggak sempat lagi ngambil HP. Enggak sempat lagi kita mengumumkan orang lain. Nyelamatkan diri sendiri. Baru nanti kalau tsunami-nya udah reda, udah selesai, bawa gitu. Mana anak aku, mana istri aku, mana suami aku, mana keluargaku, rumahku bagaimana. Baru kita sempat mikirkan yang lain. Itu kan contoh di dunia itu. Bagaimana kalau contoh di akhirat? Di dunia mungkin masih ada yang menyelamatkan, ada Basarnas, ada tim SAR, ada apa namanya, Balai Bencana Nasional, apa BPN apa dan sebagainya. Di akhirat tidak ada yang menyelamatkan. Nah, kalau contoh di dunia aja kita ketakutan, kita ngeri, apalagi di akhirat. Nggak sempat lagi mikirkan yang lain. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana keadaan kita di akhirat nanti? Rasulullah SAW mengatakan, kita ini yuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan kawaladin waladat ummu. Nanti di hari kiamat kita itu dibangkitkan dalam keadaan hufat, telanjang, uratan, enggak pakai sendal. Bahkan dalam riwayat yang lain itu belum khitan, balik lagi belum khitan. Kawaladin waladat ummu. Seperti keadaan seorang anak yang baru dilahirkan orang tuanya. Kita lahir dulu bagaimana? Apa ada lahir langsung pakai baju? Tidak ada kan? Dalam rahim ini, ya kita lahir itu tanpa pakaian, belum khitan, belum sunat, tanpa baju dan sebagainya. Begitulah keadaan kita dibangkitkan di hari kiamat itu kayak gitu. Seperti kita lahir. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, lalu kita bisa melihat satu sama lain gitu kan? Tanpa pakaian semuanya. Rasulullah SAW menjawab, ya, keadaan yang begitu mencekam di hari kiamat itu, sehingga membuat kita nggak sempat lagi melihat aib orang lain, nggak sempat lagi mikirkan kesalahan orang lain. Jadi saking mencekamnya, kita nggak sempat lagi tuh ngeliat ini. Kalau gitu kan di dunia misalkan ada orang tak pakai baju kan kena ulu, ya kan? Ya dulu saya mondok tuh ada orang gila tak pakai baju, orang gila. Wah, kita dari jendela nih, ya kan? Padahal udah tahu tak pakai baju, tapi ya gitu, kepo. Kok di akhirat tak ada kepo, mana ada kepo? Kita mikirkan masing-masing. Nah, termasuk dalam keadaan di sirat. Nah, di 3 tempat kita nggak bisa mikirkan orang lain. Mikirkan diri sendiri ya kita masih was-was. Pertama adalah apa tadi itu? Di mizan, di jembatan. Yang kedua adalah ketika buku-buku itu berterbangan. Yang ketiga adalah di sirat. Kita nggak bisa lagi mikirkan orang lain, mikirkan diri sendiri kan. Nah, disebutkan juga dalam riwayat yang lain bagaimana sih bentuk sirat ini. Sirat ini bentuknya bagaimana? Bentuknya wallahu alam kita nggak bisa tahu persis bagaimana, tapi dalam sebuah hadis dikatakan, digambarkan seperti ini. Sirat itu lebih tipis 7 kali lipat daripada sehelai rambut, lebih gelap 7 kali lipat daripada kegelapan malam, dan lebih tajam 7 kali lipat daripada sebilah pedang. Macam mana bayangkannya? Macam mana lah tu, Beb? Lebih tipis 7 kali lipat daripada sehelai rambut, lebih gelap 7 kali lipat daripada kegelapan malam. Macam mana betul? Yang nggak bisa dibayangkan perkara goib. Ini perkara goib, ini bisa 2 arti. Yang pertama ini majas hiperbola. Tahu majas hiperbola? Itu berlebih-lebihan. Mungkin saking mengerikannya itu seperti itu. Bisa juga. Atau memang yang kedua makna hakiki. Makna memang jembatannya seperti itu. Lebih tipis 7 kali lipat daripada sehelai rambut, lebih tajam 7 kali lipat daripada sebilah pedang, lebih gelap 7 kali lipat daripada kegelapan malam. Bagaimana bentuknya? Wallahu alam. Kita nggak tahu karena ini perkara goib. Perkara goib, gimana bayangin perkara goib? Siksa kubur itu perkara goib. Gimana bayangkannya? Nggak bisa dibayangkan, cukup diimani. Ya sama, sirat juga begitu. Apa riwayat yang sampai kepada kita seperti itu? Ya begitulah dia keadaannya. Bagaimana bentuknya? Pastinya nanti di akhirat. Pas kita mau melewatinya itu. Nabi SAW berdiri di situ. Cuman yang jadi masalah pertanyaannya, ada orang bertanya kepada seorang ulama, bagaimana cara Nabi itu mengingat kita di akhirat? Sementara yang lewati jembatan itu kan rame kan? Miliaran. Sekarang aja nih Bapak Ibu, 8 miliar populasi umat manusia. Sekarang ini 8 miliar. Itu 8 miliar, kalau dikumpulkan di Korem itu macam mana itu? Ya kan? 8 miliar, apalagi ini ratusan miliar dari zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman.
Tidak tahu udah berapa puluh ribu tahun dah, ya kan? Udah banyak, pastinya ratusan miliar itu, mungkin 1000 miliar. Mungkin ya, intinya rame lah. Sekarang aja 8 miliar. Kumpul. Bagaimana nanti Nabi ngingat kita? Kan di sini sebutkan nih, wa nabiyukum qaimun. Mana tadi? Wa nabiyukum qaimun ala sirat. Nabi kalian nanti nunggu di sirat. Yaqulu rabbi sallim sallim. Nabi nanti mengatakan, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Pertanyaannya, bagaimana tahu Nabi itu kita umatnya? Nah, banyak ya, diantaranya dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yuda'auna ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Nanti di hari kiamat, umatku itu akan dipanggil, dikenali dari cahaya yang terang menderang min atharil wudu, dari bekas wudunya. Faman istata'a minkum ayutilla ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan wudunya, maka kerjakan. Kenapa? Nanti Nabi kenal kita umatnya atau bukan dari cahaya wudu kita. Nah, sholat itu makanya wudu itu harus diperbaiki. Jangan-jangan selama ini wudu kita tidak sah, sholatnya nggak sah, nggak dapat cahaya di hari kiamat. Kadang ada orang kemarin tuh, saya ngajar fikih, adalah di masjid. Praktek, dia wudu tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk gini. Oh, tangannya yang penting basah. Kan kita harus sampai siku. Oh, lebihkan. Bahkan tadi sabda Nabi lebihkan, lebihkan. Lebihkan segini, ya kan? Biar apa? Ya biar jadi cahaya. Ini enggak, yang penting basah. Enggak bisa gitu. Rambut salah karena dalam mazhab Syafi'i yang penting kena sikit sah. Kaki yang penting macam cuci kaki. Ambil centong, nah, habis itu dikeset-keset ya. Anda itu tidak sah wudhu seperti itu. Ya kalau wudhunya nggak sah, ya nggak dapat cahaya di hari kiamat. Jangankan di hari kiamat, di dunia aja sholatnya nggak sah, kalau wudhunya tidak sah. Nah, maka panjangkan, disunahkan, dipanjangkan. Biar apa? Nah, karena wudhu itu menjadi cahaya. Tapi jangan pula terlalu panjang. Jangan nanti dilebihkan sunnah, tapi berlebih-lebihan nggak boleh. Misalkan kayak tangan itu kan wajibnya sampai 2 siku. Ya lebihkan sedikit lah. Lebihkan mungkin 4 jari, 5 jari itu sunnah. Tapi jangan bawa sampai sini. Nah, ini makruh. Kalau pakai air di kamar mandi makruh. Kamar mandi punya kita, rumah kita makruh. Tapi kalau pakai air surau haram, enggak boleh. Kenapa? Karena air di masjid di surau itu bayarnya pakai duit wakaf, pakai duit infak, enggak boleh sembarangan. Lebih-lebihan dan lain sebagainya. Kadang ada orang mandi gitu. Kecuali dia pengguna fasilitas masjid baru diperbolehkan. Tapi kalau dia bukan pengguna fasilitas masjid, hanya sekedar lewat aja enggak boleh. Nah, seperti itu cara Rasulullah SAW mengenali umatnya di akhirat. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum kita lanjutkan. Bagaimana jika wudhu anak kecil Pak Ustadz? Apakah wudhu anak kecil juga akan memberikan cahaya di akhirat? Anak kecil umur berapa dulu? Kan syarat wudhu itu kan kalau anak kecil ya. Kalau anak kecil itu kan dia Islam tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Mana makanan, mana mainan. Itu biasanya usia 7 tahun. Nah 7 tahun dia udah masuk usia tamyiz, tidak bisa membedakan mana mainan, mana makanan. Anak-anak sekarang pun 6 tahun pun rata-rata udah bisa. Nah, anak yang masuk usia tamyiz baru dia sah wudhunya. Nah, kalau wudhunya sah baru dia bercahaya. Wudhu yang bercahaya itu yang bagaimana? Ya wudhu yang yang sah, yang nggak sah yang nggak bisa memberikan cahaya. Tapi kalau misalkan wudhu di bawah umur itu, misalkan umur 5 tahun, 4 tahun, ini anak belum usia tamyiz. Ya memang anak umur segitu dia wudhu juga ngapain kan? Karena dia belum wajib sholat, dia belum wajib ngaji, dia belum wajib apa-apa dan sebagainya. Ya sehingga ya kalau untuk pendidikan ya nggak apa-apa untuk pendidikan. Tapi sebenarnya anak di usia yang belum mencapai usia tamyiz, dia belum dia nggak wudhu pun nggak masalah karena dia belum sholat. Umur 7 tahun untuk pendidikan nggak apa-apa umur 7 tahun. Nah, kalau umur 7 tahun, karena memang syarat sah wudhu itu minimal harus usia tamyiz, berarti di usia segitu wudhunya sah. Kalau wudhunya sah, maka dapat cahaya di hari kiamat. Ya sholatnya juga sah, dapat pahala gitu. Kalau wudhunya sah, sholatnya juga sah. Nah, karena anak belum balik, walaupun dia belum wajib sholat, tapi kalau dia udah tamyiz dan dia sudah ngerti cara sholat, tetap dapat
tetap dapat pahala. Tapi kalau di bawah usia itu dia tidak nggak dapat nggak dapat pahala atau nggak bercahaya, karena syarat sah untuk berwudu itu minimal di usia tamyiz ya. Bagaimana dengan wanita haid Pak Ustaz? Apakah boleh berwudu juga? Tidak boleh. Wanita haid nggak boleh berwudu. Bahkan ada ulama mengatakan wanita haid haram berwudu karena nggak ada faedahnya. Nggak diperbolehkan berwudu. Haid, nifas, wiladah. Kalau junub ya, kalau junub itu boleh berwudu. Bahkan mohon maaf ya, ini majelis yang mulia, tapi ini ilmu ya. Misalkan ada suami istri, dia berhubungan badan, kan junub, bersenggama junub. Tapi dia malas tak mandi. Entah karena kedinginan nanti ala dekat subuh baru mandi gitu, atau pengen biasa pengantin baru kan ada ronde 2, ronde 3 misalkan. Ya bawa ronde 1 mandi, nanti ronde 2 lagi mandi lagi, kan jadikan mujair dia. Ya nggak apa-apa, dia nggak mandi nggak masalah. Kenapa? Mau ada ronde 2 lagi misalnya ini. Makanya tadi bilang ini ranah ilmu, mohon maaf ya. Kita makruh makan tidur dalam keadaan junub itu makruh. Tapi misalkan kita malas tadi itu karena pengantin baru tadi, biar nggak makruh bagaimana? Atau nunggu lagi ronde kedua. Di setengah-tengahnya itu disela-selai dengan wudu. Jadi wudu. Yang malas yang malas mau mandi besar dia wudu. Nanti setelah wudu mau dia makan, mau dia apa tuh enggak apa-apa. Atau dia ronde kedua lagi dan enggak apa-apa, terserah dia lah gitu. Kecuali dia udah lagi enggak kuat lah misalkan. Udah dia langsung mandi. Karena ada disebutkan yang kita taklim itu karya Imam Zarnuji, makan dalam keadaan junub itu yuritul faqr, menyebabkan fakir, menyebabkan miskin. Makan dalam keadaan junub itu bisa menyebabkan miskin, minimal rezekinya nggak barokah. Nah ini bagaimana Pak Ustadz? Saya mau mandi, bentar lagi saya mau atau mungkin kedinginan, atau mungkin airnya nggak ada, atau mungkin dia sakit, nggak boleh kena air. Dan macam-macam lah, dia termasuk orang yang tidak boleh kena air. Itu bagaimana? Ya dia wudu. Nah ini boleh. Keadaan seperti ini boleh. Pengantin baru itu kan. Nah itu ingat wudu tuh tengah-tengahnya itu. Atau mungkin malas mau mandi janabah karena jam 11 malam, jam 12 malam. Mungkin menurut medis juga nggak sehat. Nanti ajalah nunggu jam 3 subuh. Nah jam 3 itu kan bagus ya. Mandi jam 3 subuh tuh bagus. Kalau mandi jam 11, jam 12 menurut ilmu kedokteran nggak bagus. Sementara dia jam 11 udah junub, mau mandi nanggung. Nanti adalah jam 3 sekalian tahajud. Dia berwudu. Itu nggak apa-apa, sah wudunya. Tapi kalau wanita haid nggak sah dan tidak boleh dia berwudu karena nggak ada faedahnya. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain. Ya karena wanita haid zikirnya lain gitu. Selain wudu ada zikir tasbih, sholawat, istighfar dan sebagainya. Selain berwudu lah, kecuali bagi yang junub. Walaupun dia berwudu itu tetap tidak diperbolehkan sholat karena dia masih hadas besar. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini saja kajian kita. Atau ada yang mau ditanyakan? Ini berapa menit lagi Isya? Mati TV. Ya silakan Pak. Ada mic kan? Langsung aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana orang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang yang baru masuk Islam terus tinggal, apakah perbuatan yang lalu masih dipertanggungjawabkan? Jadi kan kalau orang yang baru masuk Islam itu dihapus dosa-dosa yang lalu. Ya. Orang yang masuk Islam kalau sebelumnya dia itu murni non muslim, lalu dia masuk Islam, namanya mu'allaf. Itu dosanya sebanyak apapun diampuni oleh Allah. Itu seperti anak baru lahir tuh, enak itu mu'allaf itu. Dia tidak pernah sholat, dia zina, misalkan pemabuk, zina, tiap hari mabuk, tiap hari judi. Begitu masuk Islam, langsung diampuni oleh Allah SWT. Andaikan dia wafat saat itu, husnul khotimah. Dan ini pernah terjadi di kalangan sahabat, dia baru masuk Islam, begitu dia mengucapkan syahadat, ada panggilan jihad, belum sempat sholat, belum sempat mandi, karena kan disunahkan setelah masuk Islam itu mandi, belum sempat mandi, langsung diambil senjata, dia jihad, langsung wafat. Itu husnul khotimah. Nabi sendiri mengatakan husnul khotimah, enak yang baru masuk Islam, diampuni semuanya, dosa-dosanya diampuni.
Beda sama halnya orang yang masuk Islam yang sebelumnya murtad. Yang sebelumnya dia muslim, lalu dia murtad, dia pengen masuk Islam lagi. Lah, selama masa murtad itu masih harus diqodho ketika dia masuk Islam. Nah, ini perbedaannya. Orang yang non muslim lalu masuk Islam, orang yang murtad sama muslim. Kalau orang yang non muslim itu tidak ada tanggungan. Dia nggak wajib qodho sholat, zina aja diampuni oleh Allah. Tapi kalau dia murtad, selama dia murtad dia zina, nggak diampuni oleh Allah. Selama dia murtad itu dia nggak sholat, nanti ketika dia masuk Islam dia wajib mengqodho sholat. Kenapa? Hukuman buat dia. Taghlidhan alaih, hukuman buat dia. Salah seorang apa dia murtad. Kalau misalkan selama dia murtad, misalkan dia murtad 5 tahun. Nah, dia 5 tahun itu nggak puasa Ramadan. Nah, begitu dia masuk Islam, dia wajib mengqodho puasanya selama 5 tahun itu. Wajib diqodho. Nah, jadi ada perbedaan. Masalah orang murtad ini tiba-tiba dia masuk Islam, dia wafat, wallah alam, ana enggak berani bulan jawab. Tapi yang ana tahu adalah orang yang non muslim yang betul-betul belum pernah Islam sebelumnya, begitu masuk Islam, wafat, itu kalau kata orang Pontianak masuk surga bulat-bulat, alias husnul khawatimah. Selamat insyaallah itu. Beda halnya sama murtad. Dia kalau murtad enggak apa namanya memang apa ada, bahkan ketika dia murtad, pahala-pahala dia sebelum itu dia dihapus sama Allah, hangus, rugi dia. Dia haji, dia umroh, dia sedekah, dia bangun pesantren misalkan, dia bangun masjid, tiba-tiba dia murtad. Dia murtad, itu pahala di sebelum itu angos semuanya. Begitu dia masuk Islam, tidak dapat lagi pahalanya, dah angos dah. Rugi. Berarti kalau dia masuk Islam, pahalanya mulai dari 1. Dosanya tetap numpuk, wajib qodho sholat, wajib mengqodho puasa ketika dia masuk Islam. Itu makanya jangan dikit-dikit murtad. Ini banyak sekarang Gen Z, anak-anak muda zaman sekarang, dia diputuskan sama pacarnya, diputuskan murtad. Kawin, cerai, kayak kemarin tuh ada pasangan 4 bulan kawin, cerai, murtad. Apa masalah sepele yang disalahkan Allah gitu. Seakan-akan dia tok yang diuji di dunia ini ya kan. Dia nggak tahu Nabi Muhammad juga diuji, nggak ada kayak seperti itu ngeluh. Para sahabat orang-orang soleh diuji, nggak ada ngeluh. Ya anak-anak di apa namanya dibentak sama orang tua, murtad. Jadi seakan-akan agama itu dibuat mainan. Jangan, rugi nanti pahalanya angus. Hukumannya berat menanti. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini saja kajian kita pada malam hari ini. Karena sudah memasuki waktu Isya, setahu saya 18.44 Isya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan. Semoga Allah SWT jadikan kita orang yang selamat di akhirat. Allah jadikan kaki kita adalah kaki yang bisa berjalan dengan aman, selamat, melewati jembatan Sirat, dan Allah kumpulkan kita di surga bersama orang yang kita cintai dan rombongan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Allah jadikan kita orang istiqomah menghadiri majelis kebaikan ini, dan ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menambah rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.